بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودمنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وطلبت الجواز أي المرور على الصراط في أضحية فوجدته في الصدقة. Halaman 290. Wa talabtul jawaza. Kita masih melanjutkan 10 hal yang dicari, namun 10 hal tersebut ada di amalan yang lainnya. Nah, di sini yang keenam, ya, wa talabtul jawaza, dan aku mencari al-mururah, sesuatu yang dapat memudahkan untuk melewati al-sirati, yaitu sirat. Di mana mencari kemudahan agar nanti di sirat itu gampang melewatinya? Fi udhiyatin, dalam ibadah kurban. Ya. Karena kan kita sudah paham bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu akan menjadi kendaraan kita di saat kita melewati sirat. Namun oleh penulis makalah ini, ya, pengalaman yang dia dapat bukannya pada sembelihan hewan kurban yang dia dapatkan dalam rangka memudahkan menempuh sirat, fawajadtuhu fis shadaqati, ya, lalu aku mendapatkan kemudahan untuk melewati sirat fis shadaqati, dalam bersodako atau melalui sodako. Ya. Jadi bukannya ini menafikan bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu nanti jadi penolong, bukan menafikan itu, tapi sesungguhnya, ya, sesungguhnya yang memudahkan kita untuk melewati sirat adalah sodako. Nah, kalau kita rinci lebih jauh, sebetulnya udhiyah juga sodako. Kita lihat sodako. Nah, namun di sini apa? Penulis makalah ini katakan ya sodako itu lebih umum. Jadi bukan hanya sembelihan pada hewan kurban, tapi juga, ya, sodako yang lain itu akan memudahkan seseorang melewati sirat. Makanya ada nanti orang yang dalam keadaan menyesal, gitu ya, menyesal ketika dalam perhitungan mereka minta dikembalikan ke dunia. Mau apa? Mau sodako. Ya, mereka itu ingin sodako. Karena dulu ketika di dunia uangnya banyak, gitu ya, tapi sodakonya minim bener, gitu. Maka ketika dia melihat bahwa pahala sodako begitu luar biasa, pengen balik lagi. Ya, mau ngapain? Dia mau sodako. Ya, tapi kan itu nggak mungkin, ya. Itu nggak mungkin kamu kembali. Nah, kita yang belum terlambat masih hidup, ya harusnya perbanyak sodako, bukan ya? Ya, ini kan jenisnya banyak kan ya, bisa dalam bentuk materi, dalam ilmu, kemudian kelakuan baik, itu kan sodako. Ya, jadi tabassumuka fi akhika sodako, senyummu kepada saudara adalah sodako. Kita lihat. Nah, kemudian juga apa? Zikirnya kita juga sodako. Dia memberatkan timbangan. Zakar As-Suyuti, Imam As-Suyuti, ya,
ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menyebutkan ya, anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in, bahwa pahala bersedekah itu ada 5 macam. Wahidatun bi asyratin, ya. Yang pertama, satu sedekah dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Jadi kita memberikan 1000, balasannya 10 kali, ya 10 kali 1000, 10.000 itu kan ya. Itu. Kita ngasih 1.000.000, maka Allah berikan imbalan 10 juta. Jadi kelipatan 10. Wa hiya ala sahihil jismi, yaitu ketika seseorang bersedekah kepada orang yang badannya sehat, badan sehat gitu ya, disedekahkan. Mungkin nggak butuh dia, ya orang tersebut sebenarnya nggak butuh, tapi kita berikan. Itu nilai pahalanya 10 kali lipat. Wa wahidatun bitis'ina. Kemudian yang kedua, satu sedekah dinilai ganjarannya adalah 90. Wa hiya 'alal a'ma wal mubtala, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang buta dan orang yang terkena musibah. Itu 90 ya. Kenapa? Ya mungkin orang yang buta jadi kan sulit untuk mendapatkan rezeki gitu kan ya. Ketika kita sedekah kepada orang semacam itu, maka nilai pahalanya 90 kali lipat, termasuk orang yang sedang terkena musibah ya. Itu kan biasa orang terkena musibah dalam kondisi bingung, tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar. Nah, ada orang yang memberikan, itu sesuatu yang nilainya luar biasa ya. Contohnya dah kalau sekarang bencana Semeru gitu ya, orang begitu rupa kehilangan harta benda, ada yang memberikan bantuan yang sebetulnya kalau sebelum dia ada kena musibah itu mungkin biasa saja, tapi ketika dalam kondisi begitu, itu beda itu suasana hatinya, ya, suasana beda. Wa wahidatun bitis'imi'atin. Yang berikutnya, satu sedekah diganjar dengan 900 ya. Wa hiya 'ala dzi qarabatin muhtajin, yaitu sedekah yang diberikan kepada kerabat yang sedang butuh. Kerabat itu ya keluarga dekat ya, bisa paman, keponakan, itu sepupu gitu ya, kemudian apa kakek bisa jadi begitu, nenek. Nah itu kerabat ya. Kenapa? Karena kita memang sebetulnya punya tanggung jawab pada kerabat. Maka ketika kita berikan kepada mereka, itu balasannya 900 kali lipat. Makanya kan kalau kita sedekah itu yang terdekat dulu sebetulnya, keluarga dekat dulu ya. Nah, keluarga dekat sudah, baru kemudian kepada yang lain gitu. Jangan kita jauh-jauh dulu ya, ngirim sedekah ke tempat yang jauh, padahal kerabat kita masih butuh bantuan. Maka yang didahulukan itu kerabat ya. Seandainya itu kita berikan kepada yang jauh, itu nilainya di bawah kerabat. Jadi kalau bisa jadi kita memberikan kepada orang yang jauh itu cuma 90 ya, 90 nilai ganjarannya. Tapi kepada kerabat itu menjadi 900 ya. Nah kenapa begitu? Karena kerabat ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Ini kan kadang-kadang kita kurang peduli ya, ada keponakan yang memang orang tuanya miskin, gitu ya, paman kita itu orang miskin, ya, anaknya butuh biaya,
itu kadang tidak terperhatikan itu. Ya, padahal itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai kerabat. Wa wahidatun bimi'ati alfin, satu sedekah dinilai 100.000. Wahia alal abawaini, yaitu sedekah yang diberikan kepada ibu bapak. Ya, ibu bapak itu nilainya besar banget. Ya, kenapa? Karena mereka yang menyebabkan kita hadir di muka bumi. Ya, kita menjadi diberi kesempatan hidup ada di bumi ini lantaran mereka. Maka jasa mereka yang besar itu, ya, ketika kita berikan sodako, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan zakat, ya, zakat nggak boleh. Ya, kepada orang tua jangan kasih zakat. Zakat tadi salah. Ya, kita punya zakat nih, zakat mal gitu mamanya. Kalau kita beri pada orang tua, itu jangan, nggak bisa. Ya, gitu. Orang tua itu jangan zakat, kan? Zakat itu harta kotor. Ya kan, ini kan hanya membersihkan kan. Toh dia waktu zakat ini kita. Kan Al-Quran bilang gitu kan, zakat adalah toh dia mensucikan, waktu zakat ini membersihkan. Jadi kan kotor. Ya, makanya termasuk kurang begitu tepat kalau uang zakat dikasih ke guru. Kurang tepat gitu ya. Kenapa? Nah, ini uang yang memang sebagai pembersih, ya, gitu. Kalau mau kasih guru ya sedekah, ya, mau kasih kiai ya sedekah. Jangan zakat, ya. Zakat buat siapa? Zakat itu buat yang 8 asnaf tadi, ya. Nah, dari berapa? Fukara, masakin, mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya itu 8 asnaf, itu yang diberikan. Ya. Saya termasuk kurang begitu cocok gitu, kurang begitu sering kalau ada orang ngasih ke kiai uang zakat gitu ya. Kalau saya kayaknya iya kayak ada terhina gitu. Kenapa? Ya, itu kan uang pembersih, ya, uang pembersih diberikan kepada itu, ya. Jadi ibu bapak nih sebetulnya kan kalau kita anak laki-laki, gitu ya, kita anak laki-laki, bapak dan ibu kita itu masih menguasai kita, ya. Jadi kalau mereka datang ke rumah mengambil apapun itu hak mereka, nggak boleh kita melarang, ya. Jadi begitu datang nih, ya, kemudian dia mengambil makanan, gitu ya, mengambil makanan, nggak boleh permisi. Nah, itu emang nggak ada masalah, ya, karena itu hak dia. Tapi kalau anak perempuan ketika menikah, dia kemana? Ke suami, kan beda tuh, ke suami. Kalau anak laki-laki, ya, laki-laki yang udah menikah, tetap hubungan orang tua itu tetap kuat, ya, itu harus menomorsatukan orang tua. Tapi kalau yang perempuan, suami, ya, jadi walaupun bagaimana suaminya nggak izinkan, nggak bisa, ya, kan ada kan zaman Rasul itu ada seorang istri yang ketika dengar orang tuanya sakit, karena suaminya udah pesen, saya ini mau pergi, kamu jagain rumah, jangan kemana-mana, ya nggak kemana-mana itu, sampai orang tua yang meninggal nggak datang dia. Kenapa? Karena ada amanah suami, diminta apa? Tetap ada di rumah, jagain rumah anak-anak, gitu kan? Itu amanah, maka dia mesti pegang suaminya. Ini bedanya laki dengan perempuan. Maka salah kalau ada suami begitu takluk pada istrinya. Ya, orang tuanya minta, nggak juga gitu ya. Gitu. Karena istrinya melarang, itu salah besar. Ya, jadi orang tuanya lo minta tolong datang ke rumah, ya perlu segala macam. Ya, jadi suami nggak mau, kenapa? Istrinya nggak ngasih. Ya, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa?
laki-laki sampai kapanpun dia menjadi milik dari orang tuanya. Wa wahidatun bitis ini ati alfin. Yang terakhir, ya, sodakoh, satu sodakoh diberi ganjaran 900.000. Wahia ala alimin au faqihin, yaitu sodakoh yang diberikan kepada orang yang alim atau orang yang faqih. Faqih itu orang yang memahami agama. Sebetulnya faqih itu bukan fikih ya. Secara umum sebetulnya maknanya awal itu al-faqih, yaitu orang yang menguasai agama. Orang yang fikih semua bidang agama itu al-faqih namanya. Kemudian kalau belakang kalau menyempit itu faqih itu yang fikih. Padahal dulu nggak begitu. Yang namanya al-faqih orang yang memang memahami betul agamanya. Ya, kita ke kiai gitu kan ya, berikan sedekah. Itu berapa? 900.000 nilai ya kelipatan yang kita berikan kepada mereka. Kenapa begitu? Ya karena memang orang yang berilmu ketika dia memberikan ilmunya, dia itu memberikan keselamatan kan? Gitu. Dia memberikan jalan keselamatan. Maka ketika Nabi mengatakan orang tuamu itu ada 3, gitu kan ya. Yang pertama mereka yang menyebabkan kamu ada di dunia ini, yaitu bapak dan ibu kita. Ya, yang kedua orang yang anaknya kamu ambil menjadi istri, jadi mertua, gitu kan ya. Yang ketiga orang yang mengajarkan kepadamu ilmu, itu orang yang ketiga. Nabi mengatakan apa? Yang ketiga itu lebih utama. Ya, Nabi menambahkan yang ketiga itu lebih utama. Kenapa? Karena seorang alim dia menempati posisi kenabian. Ya. Tapi orang tua dia nggak menempati posisi kenabian. Tapi orang alim yang benar ya, yang mengamalkan ilmunya itu dia di posisi seperti nabi. Ya, karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerima ya amanah atau penerima waris dari para nabi. Maka tinggi itu derajatnya. Nah itu ya. Jadi kenapa sedekah itu nilai tinggi sekali dan dia bisa menjadi penyelamat di saat nanti kita melewati sirat? Ya inilah begini, itu seperti ini. Makanya dulu ada seorang sahabat ya yang rajin ke masjid gitu. Kemudian lama nggak muncul, Nabi akhirnya datang ke rumahnya kan. Itu udah meninggal gitu. Ya, kata anaknya apa? Ya Rasul ketika dia sakaratul maut itu dia menyebut beberapa kata. Seandainya seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, ya, seandainya yang baru. Dia bingung itu, ya. Nah, ternyata apa? Ketika tanya Rasul dalami, oh iya betul ini ya. Kenapa? Dia ini adalah orang yang kepengen itu apa? Tempat dia jalan menuju masjid itu dia pengen dia lebih jauh. Kenapa? Ketika dia mau sakaratul maut itu kebaikan yang dia dapat dibanding kalau lebih jauh itu akan jauh lebih tinggi gitu ya. Maka dia bilang apa? Seandainya lebih jauh gitu ya. Kenapa? Seandainya yang baru. Ya, kenapa? Dia pernah memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang kedinginan pakai selimut bekas. Ya, ketika sakaratul maut muncul itu nilai pahalanya begitu besar, apalagi kalau yang baru. Gitu. Lalu seandainya semuanya, ternyata dia pernah memberikan roti kepada orang yang kelaparan cuma separuh buat yang dia berikan kepada orang kelaparan, separuh buat dia. Maka di saat sakaratul dia menyesal banget, kenapa gak semuanya saya kasih? Ya, kalau semua saya berikan, maka itu nilainya jauh lebih besar. Gitu. Ya, begitulah sedekah. Ya. Nah itu kita akan lihat. Ya, mungkin kita akan mengalami itu. Ya Allah, kalau saya kasih sekian itu,
mungkin paling juga cuma segini, ya akan lebih banyak lagi. Begitu. Ya, jadi apa ya, kita memang harus banyak berlatih sedekah lah gitu ya. Nah, yang paling jelas di mana? Ya di masjid ketika Jumatan itu. Nah, Jumatan itu kan kelihatan tuh ya. Nah, satu baris paling yang ngisi romo berapa orang gitu kan ya. Ya agak sulit memang kalau nggak mulai sejak awal ya, melatih diri untuk mau sedekah. Wa talabtun najata minan nari ay jahannam. Aku mencari keselamatan dari api neraka, maksudnya ke jahanam, fil mubahati, dalam perbuatan-perbuatan yang dibolehkan. Ay binailika, yaitu dibolehkan untuk mendapatkannya. Jadi cara cara dia hidup gitu ya. Dia itu dalam meraih sesuatu dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan agama, gitu, yang dibolehkan. Nah, beliau berharap hal tersebut bisa menyelamatkannya dari api neraka jahanam dengan melakukan hal-hal ya untuk mendapatkan hal-hal yang dibolehkan, itu dilakukan. Dia dijaga betul tuh. Yang haram dia tidak perbuat, yang sumpah tidak perbuat, ya. Dia hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan. Tapi apa? Fawajadtuha fi tarki syahawati. Ya, tapi aku mendapatkan keselamatan dari api neraka jahanam itu dalam meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan, ya. Ini syahwat bukan hanya maksudnya maaf seksual, bukan ya. Syahwat itu dorongan hati, itu kan syahwat. Ya, jadi bukan hanya itu. Termasuk makanan juga syahwat. Jadi kalau kita dapat terus seneng mau terus satu makanan tuh, gitu ya. Itu kan juga syahwat. Ya, dorongan yang kuat untuk menikmati sesuatu. Nah ini gimana hebatnya gitu ya, meninggalkan dorongan keinginan itu gimana? Nah, ini contohnya apa? Qala Abu Sulaiman ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan, la'an atruka min asyai lakmatan ahabbu ilayya min an aqumal laila ila akhiri. Ya, sungguh aku meninggalkan ya sesuap makanan malamku, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aku malaila ila akhiri, daripada aku melaksanakan sholat malam sampai akhir. Maksudnya apa nih? Beliau katakan bahwa saya meninggalkan nafsu makan, ya, nafsu makan yang memang bukan untuk bukan untuk mengenyangkan, tapi memang semata-mata nafsu gitu, selera, ya, bisa jadi nggak kenyang gitu ya. Tapi ini yang untuk syahwat makan. Itu kata beliau, saya lebih senang ya meninggalkan satu suapan makan malam, ya, daripada aku melaksanakan sholat malam sampai akhir. Mungkin bagi kita agak sulit membayangkan ya. Cuma meninggalkan syahwat terhadap selera makan itu menurut beliau jauh lebih hebat daripada ibadah qiyamul lail. Ya, kalau kita kan perintah makan sebenarnya sekedar untuk menguatkan tulang belakang, gitu kan ya, agar kita bisa ibadah. Itu kan begitu tuntunan itu. Tapi kan kebanyakan kita makan itu karena nafsu, ya. Tapi apa? Kalau Nabi kan makannya ya ketika apa? Lapar, gitu kan? Ketika lapar beliau makan. Ketika belum merasa kenyang beliau berhenti. Itu susah, ya, susah itu. Nah itu kan makan yang tanpa syahwat.
Kenapa? Karena dia makan hanya untuk memenuhi kebutuhan badannya untuk bisa ibadah. Cuma itu aja. Maka Nabi itu makannya dikit sekali. Ya. Kalau kita kan ada yang bilang apa? Ada yang bilang Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan ya. Makan. Nonton TV makan. Gitu kan ya. Sambil baca buku makan. Ini yang menyebabkan kita tidak sehat, ya. Dan memang yang pernah saya baca itu katanya kita aku mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dunia. Nah ini Syekh Nawawi kemudian menjelaskannya, kita dengan meninggalkan dunia. Jadi nggak peduli pada dunia, gitu ya, ditinggalkan dunia. Dia berharap dengan begitu dia akan mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fawajadtuhu fi dzikrillah Ta'ala, ya, lalu aku mendapatkan cinta Allah itu di dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Justru kecintaan Allah itu dia peroleh dari banyak berzikir. Nanti kan ada zikir lisan, ya, ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ada zikir bil jawari, kan 3 tuh, ya. Semuanya 3-3-nya kita capai itu, ya. Al-zikru bil lisan, zikir dengan lisan, ya, kita mengucapkan itu. Kemudian al-zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Jadi lisan kita mengucapkan, hati kita ikut, ya. Ini kan kalau kita nggak hudul, ya, nggak hudul qalbi, bisa jadi kita mengucapkan tapi di sini nggak ikut. Kita ucapkan la ilaha illallah, ya, sebanyak berapa kali, tapi bisa jadi nggak sampai sini, hanya di mulut saja. Kemudian yang ketiga, adzikru bil jawarih, zikir dengan seluruh anggota tubuh kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, tangan kita ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan, mata kita untuk kebaikan-kebaikan, dan semuanya itu namanya zikru bil jawarih, ya. Nah, kita zikir dengan seluruh anggota tubuh. Nah, berat juga kan ya? Berat. Dulu gini, Sayyidina Utsman itu kasabnya beliau, ya, itu dengan melihat mata orang, dia tahu ini orang baru saja melihat sesuatu yang dilarang Allah. Rasulullah bersabda, "Adzikru khairun minas shadaqati." Zikir itu lebih baik daripada sedekah. Wa dzikru khairun minas siyami, dan zikir itu lebih baik daripada berpuasa. Ya, rawahu Abu Sa'id an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Abu Hurairah. Ya. Karena kalau sudah zikir, orang istighraq nanti dia tenggelam, ya, tenggelam dalam zikirnya, lupa dengan segalanya, hanya Allah yang ada, dan bisa jadi pada puncaknya dia akan mencapai tingkat kefanaan. Ya, fana itu ya udah hilang dia. Ya, kenapa? Dia sudah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasanya orang-orang yang memang banyak aktivitasnya dalam tarekat, ya, begitu biasanya. Wal makna, ya, maksud dari hadis tersebut adalah zikrullahi binahwi tahlilin wa tasbihin wa tahmidin khairun min shadaqatin nafli. Berzikir kepada Allah dengan seperti mengucapkan tahlil, ya, tasbih dan tahmid itu lebih baik daripada sedekah sunnah. Sedekah sunnah, sedekah wajib mana? Sedekah wajib zakat. Ya. Jadi kalau sedekah wajib itu zakat. Ya. Kalau sedekah yang di luar zakat itu namanya sedekah sunnah.
Wa dzikru aktaru thawaban wa anfa'u minasyami, dan berzikir itu pahalanya jauh lebih banyak dan lebih bermanfaat daripada berpuasa. Dan zikir ini zikir ini memang harus istiqomah, ya, harus istiqomah. Dia itu baru punya nilai kalau dia istiqomah. Kadang-kadang orang penyakitnya itu adalah ketika dalam kondisi dia rajin, zikirnya kuat, tapi dalam kondisi farol al-kasar turun tuh. Maka kadang-kadang udah gak dibaca lagi. Nah, apa dikatakan? Ketika kamu dalam keadaan nasyat, ya, rajin, tambah itu zikir, ya, tambah itu zikir. Ketika dalam keadaan malas, jangan sampai kurang, gitu. Jadi umpamanya kita biasa sholat duha 4 rakaat, ya, 4 rakaat biasa nih. Satu saat kita rasanya kok enak bener nih, lagi mantep gitu. Ya udah berapa? 6. Wah, mau masuk apa? 8. Gitu. Itu lagi semangat gitu. Nah, ketika sedang malas, jangan kurang dari 4. Ya, gitu. Kerjakan 4, itu yang udah biasa kita kerjakan. Ya, itu begitu nasihat dari Habib Abdul Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awadah. Ya. Kadang-kadang kita tinggal gitu ya. Kadang, apa nih, ada wiridan sekian banyak gitu ya, kerjain. Kemudian lama-lama surut, tinggal. Ya, padahal anda begitu harusnya. Makanya di antara nasihat dia begini, wirid itu kalau bisa jangan satu jenis, gitu ya, karena bisa jadi bosan. Nah, udah mulai kita saya udah agak bosan, tukar yang lain. Jadi begitu tuh kata Habib Abdul Al-Haddad, ya. Jadi variasikan wirid kita, jangan sampai kemudian bosan. Nah, ketika bosan, tapi kemudian kita ganti yang lain. Wa talabtul afiyata fil majami ay majami nasi. Aku mencari keafiatan, ya, fil majami dalam perkumpulan. Ini kalau afiyah itu dia lebih lebih luas maknanya daripada sihat. Jadi afiyah itu mencakup apa? Fisik dan non fisik. Afiyah. Jadi aku mencari keafiatan, keselamatan dalam perkumpulan-perkumpulan, ay majami innas, perkumpulan orang, ya, organisasi apapun gitu ya, itu dicari di situ. Fawajadtuha fil uzlati, tapi aku mendapatkan keafiatan dalam uzlah, ya, menyepi. Jadi dia mengatakan bukannya dalam keramaian kelompok, ya, dia dapatkan keafiatan. Tapi justru yang didapat keapiatan itu pada saat uzlah, dia menyepi sendiri. Ini ya orang-orang tasawuf begitu, ya. Nah, mereka menikmati kesendirian, ya, dan mendapatkan keapiatan. Qala al-Qushairi, ya, Syekh al-Qushairi atau Imam al-Qushairi mengatakan, ini beliau dari tasawuf, ya. Itu ada buku beliau tentang itu, ya, khusus itu, ya, Al-Qusairiyah. Apa yang dikatakan? Wal uzlatu bil haqiqati i'tizalul khisalil madhumati. Uzlah secara hakiki maksudnya adalah i'tizalul khisalil madhumati, yaitu meninggalkan, ya, segala hal al-madhumah yang tercela, ya. Jadi bukan menyendiri, ini menurut Al-Qusairi. Jadi yang disebut uzlah itu bukan berarti menyepi sendiri, tapi yang namanya uzlah hakikatnya adalah, ya, i'tizal, yang meninggalkan al-khisalil madhumah, sifat-sifat yang tercela. Itu namanya uzlah. Ketika orang-orang punya karakter sifat yang jelek, dia masih bertahan dengan sifat-sifat yang baik,
Maka menurut beliau itulah uzlah. Fataktiru litabdili sifati, ya, maka takfir, ya, pengutamaannya, ya, jadi prioritasnya litabdili sifati untuk menggantikan sifat-sifat dari yang jelek kepada yang bagus, gitu ya. La litanai 'anil awqani, bukan yang namanya uzlah itu menjauhkan diri dari kampung halaman. Ya. Jadi kata beliau ya, uzlah itu kita menyingkir dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, dan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini menurut pemahaman Al-Qushayri. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, Abu Ali Ad-Daqqaq semoga Allah mengasihinya mengatakan, ilbas ma'an nasi ma yalbasuna, pakailah apa yang manusia pakai, ya. Ilbas ma'an nasi, pakailah bersama orang-orang lain, ya, bersama manusia, ma yalbasuna, seperti yang mereka pakai. Jadi mereka pakaian apa, ya kita juga begitu. Wa tanawal mimma yakuluna, dan makanlah seperti yang mereka makan. Wan farid anhum bisirri, dan menyendirilah dari mereka bisirri, secara diam-diam. Ya, artinya apa? Di sini maksudnya kita boleh bergaul, ya, dengan banyak orang gitu, tapi ya kita mesti bisa secara diam-diam, ya. Artinya apa? Tanpa sepengetahuan mereka, karena menghindari mungkin unsur-unsur dia gitu, kita secara sir, ya, kita uzlah, ya, itu uzlah. Jadi bukannya sepanjang waktu kita uzlah, tapi ada waktu-waktu tertentu kita emang uzlah, ya, sendirian. Ya, umpamanya di pertengahan malam akhir kita beruzlah, ya, itu apa namanya, menyediakan waktu kita sekian jam untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini dipertegas, ya, oleh beliau bahwa ya kita bukannya nggak boleh bergaul dengan orang lain, ya, ya silakan bergaul, tapi pada kondisi tertentu kita harus menyediakan, ya, waktu di mana kita hanya sendiri. Itu penting, kan, untuk sendiri itu penting. Ya, mungkin ya bapak-bapak sudah lama lah mengenal ini, ya, bangun jam 2 gitu kan, ya, terus itu beribadah sampai menjelang subuh. Kan kalau Nabi itu mulai jam 1, Nabi itu tidurnya cepat, jam 9 udah tidur. Nanti jam 1 beliau bangun. Dari jam 1 itu terus sampai subuh, ya. Karena beliau wajib untuk ibadah qiyamul lail. Wa talabtu nura qalbi bil mawa'idhi wa qira'atil Qur'ani. Aku mencari cahaya hati bil mawa'idhi, dalam berbagai nasihat, wa qira'atil Qur'ani, dan di dalam membaca Al-Qur'an. Fawajadtu fit tafakkuri, lalu aku mendapatkan cahaya hati tersebut pada tafakkur, ya. Jadi pada perenungan gitu. Justru cahaya hati itu muncul, ya, pada saat dia banyak melakukan perenungan. Fi asli makhluqatillahi ta'ala, yaitu merenung tentang keagungan, ya, tentang kebesaran ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, ya. Jadi kita berenung tuh, ya, begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan apa namanya, ada orang dalam studinya di kedokteran umpamanya, ketika menyelesaikan dokter umum, dia ambil spesialis apa umpamanya, maka cuma belajar tafakur mata saja
itu menghasilkan ilmu yang luar biasa. Ya, itu kan tafakur, bagian dari tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, hanya mata saja. Ada yang memperhatikan jantung, hanya jantung saja. Penyakit apa dia menjadi dokter ahli jantung. Nah, itu kenapa? Karena tafakur, ya, terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fana'i dunia, dan merenung tentang binasanya dunia. Ya, dunia tidak kekal. Wa ahwalil akhirati, dan merenung tentang berbagai bencana huru-hara akhirat. Nanti kayak apa gitu ya, gitu. Dia merenung gitu, ya. Wasail umurihima, dan semua hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Wa taksirin nafsi, dan dia merenung tentang kelalaian dirinya. Wa tahzibiha, dan cara membersihkannya. Wa hamliha bil istiqamati, dan membawa pembersihan diri tersebut fil istiqomati, dalam keistiqomahan, ya, istiqomah. Wal bukai waqtas sahari, dan dia menangis di saat sahur, ya, seperti malam akhir. Nah, jadi kalau hati kita kepengen terang, gitu ya, artinya hati terang itu hati yang selalu dalam bimbingan Allah, ya, jauh dari kemungkinan berbuat hal-hal yang dosa, maka banyaklah perenungan dan banyaklah menangis. Ya, itu dua hal. Jadi banyak fil tafakur dan fil buka. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan waqaftu ala 'abidin wa huwa yabki. Aku berhenti, ya, di depan seorang ahli ibadah, wa huwa yabki, dan dia itu dalam keadaan menangis. Faqultu mimma bukauka, aku bertanya, ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqala, lalu dia menjawab, raw'atun yajiduhal khaifuna fi qulubihim, ya, yaitu rasa haru yajiduha, yang didapatkan al khaifuna, oleh orang-orang yang takut kepada Allah, fi qulubihim, di hati mereka, ya, itu yang menyebabkan dia menangis, ya, karena dia mendapatkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu rawah. Jadi ada keharuan, dia haru itu. Dia merasa terharu, ya, karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, wa mar rawah, apa itu yang namanya keharuan? Qala raw'atun nida'i bil irdi 'ala Allah taala, yaitu keharuan panggilan untuk diajukan kepada Allah taala, ya. Jadi nanti kita ini ya akan dihadapkan pada Allah, ya, akan berjumpa dengan Allah, itu udah pasti, ya. Melalui apa? Melalui kematian, gitu. Makanya di sini apa? Yang namanya raw'ah adalah keharuan di saat datangnya panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan diajukan kepadanya, ya. Nah, para bapak hadirin yang saya hormati, ini kita bahas tentang 10 hal yang dicari, ya, namun ternyata adanya pada 10 hal yang lain, ya. Nah, mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, ya, ini menjadi satu pencerahan buat kita, sehingga kita betul-betul, ya, mendapatkan seperti yang didapat oleh penulis makalah ini, ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin, mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini mungkin ada banyak kekurangan, ya, ketidaksempurnaan karena keterbatasan kemampuan saya, ya. Dan bila mana ada yang keliru, yang salah, saya mohon dikoreksi agar kita semua tidak jatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.